Teman, wisdom dari Roh Kudus bukan sekedar ucapan keren manusia. Wisdom dari Roh Kudus memberikan kita kemampuan sekali lagi untuk tahu apa yang Tuhan ingin kita lakukan walaupun saat itu kondisinya sedang abu-abu, tidak black, tidak white. Yo, what's up guys? Welcome back nih di ibadah online khusus pelajar Radiance. Siapa nih yang baru selesai ujian? Gimana guys? Gue yakin nih kalau nilai-nilai kalian pasti yang terbaik dong. Nah, ngomongin tentang hal-hal yang baik nih, siapa di antara kalian yang udah ikut ibadah onsite kita? Seneng banget gak sih bisa ketemu mata ke mata lagi? Tapi kalau buat gue sih lebih kayak mata ke bahu ya. Enggak canda guys, canda. Anyways, buat kalian yang mau ikut ibadah onsite kita, kalian tinggal datang aja nih di pukul 8.30 dan pukul 10 pagi di Pasir Koja atau pukul 9 pagi di Bandung Utara dan Kopo. Jamnya sesuai waktu Indonesia Barat ya guys, jangan salah. Nah, gak cuman di hari Minggu aja nih, tapi di tengah minggu juga, gue mau ajak kalian buat ikut Prayer and Worship Night The Living Room pada hari Kamis tanggal 23 Juni pukul 7.30 malam live di YouTube channel yang kalian sedang tonton ini. Ikut ya guys, karena kalian bisa didoain loh secara pribadi. Nah, sekarang kita mau memberikan persembahan dulu nih buat Tuhan. Kalian bisa transfer ke nomor rekening berikut ini atau langsung aja scan QR code-nya ya. Nah, langsung aja kita masuk dalam ibadah kita hari ini. Siapin hati dan catatan kalian ya guys. Enjoy the service! Mari sama-sama kita menari untuk Tuhan. Come on. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Undai
atas setiap keberadaanmu dalam kehidupan kami. Karena hanya Engkau sumber kekuatan untuk setiap kami, Yesus. Mari sama-sama kita sembah Tuhan kita.
pelajar, welcome to Radiance, ibadah khusus untuk pelajar SMP dan SMA. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hikmat yang selalu Engkau berikan kepada kami. Ajar kami untuk terus mengandalkan Tuhan, mengandalkan hikmat-Mu dalam mengambil setiap keputusan yang akan kami ambil dan yang akan kami hadapi dalam hari-hari kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Nah teman-teman, saya mau ajak kalian untuk melihat perlombaan yang satu ini. Hai guys, nah sekarang kita lihat ada perlombaan menggambar ya. Jadi kita punya dua artis yang adalah seniman ya, ada Gaby dan juga Yosi. Dan di sini ada instrukturnya, ada Jessica. Jessica akan memberikan instruksi gambar apa, bentuk apa yang harus digambar oleh kedua orang artis kita hari ini. Dan kita lihat siapa yang gambarnya akan paling mirip dengan gambar yang seharusnya digambar. Oke, kita mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Ini gambar yang pertama. Ya, siap. Silakan. Garis miring. Gimana ya? Waktunya 30 detik. Tolong ada yang bantu timer. Terus lurus, garis lurus. Lanjutin. Ya, tampaknya mereka mulai bingung ya guys. Ya, ayo. Waktunya sudah hampir habis. Garis. Waduh, ayo arahkan saja. 9, 8, Garis ke 7, bawah. Garis ke bawah. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, baiklah. Kita tanya dulu ya. Kira-kira ini gambar apa ya? Yosi, ini gambar apa Yosi? Gambar apa Yosi? Segitiga, oke. Gambar apa Gaby? Setengah rumah. Oke, seharusnya gambar apa Jessica? Ya, mobil. Oke, gambar mobil. Baiklah. Sebenarnya mobil kita sering lihat ya tiap hari ya di mana-mana ya. Seharusnya sesuatu yang gampang. Ternyata malah jadi segitiga dan setengah rumah. Nggak apa-apa. Yang kedua, oke, yang kedua ya. Kita siapkan gambarnya. Oke? Ya, siap ya. 1, 2, 3. Mulai dari sekarang 30 detik. Garis 29. lurus. 2. 25. Garis lurus ke atas. 20 detik lagi. 2 garis lurus ke bawah. Habis setelah 17. setelah garis yang kedua. 13. Ayo, jangan ketawa ini terlalu happy Garis ya mereka ya. ke atas. 10. 9. Garis ke bawah. 8. 7. Hitung sama-sama ya guys. 6. 5. 4. Apa ya? 3. 2. 1. Ya, waktunya habis. Oke, Gaby kira-kira gambar apa tuh Gaby? Jalan belum jadi ya. Oke, Yosi? Kayaknya pertigaan. Oke, tapi dua-duanya kompak ya. Kompak loh Jess, mereka sama-sama ngomongnya soal jalan ya. Nah sebenarnya gambar apa sih harusnya Jess? Kursi. Kursi. Oke, mau komplain? Harusnya gimana? Enggak. Oke. Iya, ternyata garis-garisnya seharusnya bersatu gitu ya. Ada nempelnya gitu, tapi tadi nggak disebutin. Jadi akhirnya terpisah jadi jalanan. Nah, yang terakhir. Gambar yang terakhir boleh dibalik. Siap ya? 1, 2, 3. Silakan. Lingkaran. Kita lihat kira-kira yang terakhir ini gimana ya. Udah latihan dari tadi harusnya oke ya. Kuping. Coba kita cek. Kuping di sebelah kanan kirinya. Ada kuping katanya. Ada kuping. Mau gambar apa nih? Donat mungkin ya, donat. Gambar rambut.
rambut katanya. Kok jadi serem ya guys ya? 13 detik lagi. Ayo 10, Mata. 9, 8, 7, 6, Hidung. 5, 4, 3, 2, waktunya habis. Oke. Nah, ada yang mirip gak gambar mereka, Jess? Enggak sih. Enggak Enggak. sih ya. Enggak ada. Oke, Yosi kira-kira gambar apa menurut kamu? Mungkin sebuah hybrid antara beruang dan manusia. Oh, serem juga ya. Kalau menurut Gaby apa, Gab? Beruang tapi punya rambut. Oke. Harusnya gambar apa, Jess? Singa. Apa? Singa. Singa. Ya, tepuk tangan buat kalian sendiri. Tepukin diri masing-masing, luar biasa. Singa menjadi beruang, kursi menjadi jalanan. Dan yang pertama tadi apa? Mobil menjadi segitiga dan setengah rumah ya. Hebat. Ya, nah teman-teman ternyata apa yang diharapkan tidak seperti apa yang dilakukan ya. Padahal sebetulnya maksudnya Jessica apa, ketangkepnya apa ya teman-teman ya. Dan sebenarnya keadaan kita itu kira-kira seperti ini, nggak semudah apa yang ada di teori, nggak semudah apa yang dilihat. Karena waktu praktek kita butuh latihan. Tapi makin kesini kelihatannya Jessica semakin bisa mengarahkan sehingga udah mulai kayak hewan ya. Jadi nggak terlalu berubah jauh ya. Cuman masih bersahabat lah ya singa sama beruang sama-sama hewan buas ya. Oke, tepuk tangan buat mereka bertiga, buat Jessica, Gaby dan Yosi. See you. Kita balik lagi ke studio. Sepertinya kalau sekilas mendengar seperti mudah. Memberi instruksi lalu teman yang lain menggambar sepertinya gampang lah ya. Tetapi ternyata apa yang kita pikir mudah atau yang secara teori mudah ternyata sulit melakukannya di dunia nyata. Ada kalanya kita punya ide dan rasanya bisa dilakukan, bisa dilaksanakan. Tetapi waktu dijalankan ternyata tidak semudah itu. Waktu itu saya kelas 2 SMP, sekarang disebutnya kelas 8. Dan semua teman-teman saya main rollerblade. Ada yang tahu, ada yang pernah main rollerblade saat ini? Itu adalah seperti sepatu roda tapi rodanya satu garis dan ada 4 buah rodanya. Waktu itu ngelihat semua orang main seperti gampang. Dan saya pikir bisa lah ya cuman kayak gitu aja. Bisa deh, akhirnya saya pinjem sepatu punya teman. Dan dia bilang udah cobain dulu aja. Jangan lupa ikat yang kencang ya, terus pakai kaos kaki ya, lalu cari yang pas ya. Saya pikir udahlah cari aja yang penting masuk sepatunya, yang penting cukup. Akhirnya saya pinjam sepatu yang agak kebesaran, punya teman yang mana aja yang penting cukup. Dan saya nggak pakai kaos kaki. Dan setelah itu saya tidak ikuti instruksi karena mereka bilang harus condong ke depan ya badannya, harus sambil agak diregangkan ya kakinya supaya kamu seimbang. Dan saat itu saya pikir, aduh udahlah yang penting jalan deh, yang penting melaju gitu ya. Akhirnya apa yang terjadi karena sepatunya terlalu besar, akhirnya di dalam kerasa wah gak enak banget nih, gak nyaman banget. Gak pakai kaos kaki sehingga jadi licin di dalam. Dan setelah itu saya tidak membuka kaki dengan cukup lebar. Akhirnya keseimbangan tidak terjaga dan karena badannya tidak condong ke depan, yang terjadi udah ketebak ya teman-teman. Waktu jalanan agak menurun, saya tidak bisa mengontrol kecepatan, akhirnya saya melaju dengan sangat kencang dan tiba-tiba di depan ada polisi tidur. Ya, saya terbang lalu terjatuh dengan mulus banget dengan kepala pipi mendarat mencium aspal. Akhirnya tentu lecet-lecet, sakit badan dan saya bilang aduh susah deh, susah. Dan teman-teman saya bilang katanya tadi gampang, katanya tadi bisa, gak segampang itu kan. Nah waktu itu saya overconfident. Melihat anak-anak lain kayaknya gampang deh, kayaknya mereka udah biasa. Saya pikir mudah deh, ternyata tidak semudah itu ya. Kadang kita overconfident atau kebalikan malah tidak confident sama sekali. Kita pikir kita udah belajar nih kalau lagi ada ujian, kita belajar abis-abisan, mati-matian. Atau kita pikir udah hafal deh yang ini jalan, udah bisa deh, rumusnya udah tahu. Atau waktu kita lagi mau ke rumah temen yang udah sering kita datangi, kita pikir bisalah, taulah alamatnya gak perlu lagi lihat Google Maps. Akhirnya kita nyasar. Terkadang kegagalan kita mengingatkan kita bahwa seharusnya kita ikuti instruksinya daripada kita sok inget atau sok tahu dan akhirnya malah kacau. Kalau main rollerblade kayak tadi, jatuh paling lecet-lecet, paling ya sakit-sakit badan deh.
Tapi dalam kehidupan nyata, kalau kita salah mengikuti petunjuk atau kita nggak ikuti petunjuknya, bisa berakhir dengan kita mengambil keputusan yang salah yang kita akan sesali di kemudian hari. Ada peraturan yang bikin kita stres karena strict banget atau karena bikin kita jadi makin bingung. Tapi ada juga aturan yang jelas dan membuat kita mudah untuk mengambil keputusan karena jelas apakah itu black or white, itu hitam atau putih. Bakal gampang kalau aturannya jelas dan kalau kita tahu ini benar atau salah. Tapi bagaimana kalau warnanya abu-abu, enggak black, enggak white, enggak putih, enggak hitam. Apakah kamu pernah mengalami ada situasi yang sepertinya wah kalau kayak gini salah, kalau kayak gitu salah. Sulit memilih karena sepertinya tidak hitam, tidak putih. Nah kalau tadi teman-teman kita sudah mencoba untuk menggambar, saya akan coba menggambarkan kepada teman-teman bagaimana ketika keadaan itu enggak black dan juga enggak white ya teman-teman. Kalau seandainya gambar atau tulisan atau keadaan itu adalah black, tentu kita bisa lihat, oh ini black, ini hitam. Oh saya tahu saya harus mengambil keputusan apa karena ini black. Atau white, gampang. Saya bisa memilih yang white, saya tidak mau memilih yang black. Tapi bagaimana kalau keadaannya itu seperti ini? Agak mengambang, agak gak jelas, agak titik-titik. Ini jadinya gimana? Dan itulah yang kita sebut yang namanya gray. Ketika ada gray area teman-teman, ada situasi abu-abu, kita menjadi bingung. Tidak black, tidak white, tetapi dia gray, gak jelas. Kondisinya tidak jelas teman-teman. Ketika di keadaan abu-abu ini, terkadang saya berharap, I wish things could be more simple. Clear cut, bisa gak sih jelas aja, iya, enggak. Yes or no answers, ya apa enggak. Ada banyak banget masalah-masalah, issues, questions, and ideas yang saya pikir, gampang lah, simple. Tapi ternyata begitu dijalani mereka tidak sesimpel itu. Seringkali saya mencoba mencari jawaban yang pasti. Black or white, yes or no, right or wrong. Tapi segala jawaban yang saya cari ternyata abu-abu semua. Ada satu orang anak datang pada saya. Kak, kalau ini boleh gak ya? Kalau itu boleh gak ya? Kalau ngelakuin ini boleh gak? Kalau begini bener gak? Teman-teman jawabannya gak semudah bener atau salah, boleh atau enggak. Keadaannya seringkali abu-abu. Satu orang anak ini bertanya, saya waktu itu diajak temen untuk ikut-ikutan ngerokok. Tapi waktu itu saya bingung, saya harus jawab apa. Waktu saya bilang enggak, nanti saya dimusuhin. Kalau bilang iya, saya tahu ini salah. Saya jadi serba salah kak, saya harus bagaimana? Lalu di situ saya tanya, lalu kamu bilang apa? Terus kamu ngapain dong? Kalau gitu bingung juga, saya deg-degan juga ya dia bakal memutuskan melakukan apa. Dan dia bilang, akhirnya saya bilang enggak. Wow, kenapa bisa bilang enggak? Karena dalam hati saya saya bertekad buat saya gak mau ikut-ikutan kalau itu salah. Artinya dia tahu bahwa sesuatu yang salah itu dia tidak akan ikuti sekalipun ada konsekuensi yang harus dihadapi. Dia memilih untuk melakukan sesuatu dengan wisdom, dengan kebijaksanaan. Sehingga dia tidak melakukan keputusan yang unwise, yang tidak bijaksana. Orang seringkali ngomong gini, lakukan yang benar, doing the right things. Seolah-olah right things itu gampang, seolah-olah melakukan keputusan yang benar itu mudah. Sebenarnya dari sejak kalian masih kecil sampai apalagi sekarang saat-saat kalian remaja, ada banyak pilihan yang membingungkan buat kalian. Kebenarannya adalah truth isn't always clear. Gak selalu jelas decision apa yang harus kamu ambil. Gak selalu jelas keputusan apa yang harus kamu ambil. Setuju teman-teman? Siapa di sini yang pernah merasa bingung, yang pernah dalam keadaan dilematis, kalau gini nanti dimusuhin temen, kalau gitu nanti dosa lah gimana ya. Teman-teman, di Alkitab kita bisa baca ada begitu banyak orang yang sama-sama merasa bingung dan mencari petunjuk. Mereka berjuang untuk bisa mengerti bagaimana caranya untuk bisa ikut Tuhan, bagaimana caranya untuk treat others, memperlakukan sesama kita manusia dengan benar, bagaimana caranya untuk memperlakukan musuh atau enemies, dan bagaimana caranya biar kita bisa ngelakuin sesuatu yang memberkati orang lain. Semua bertanya kepada Tuhan, Tuhan ini gimana? Karena manusia banyak bingungnya, maka Tuhan paham banget dan memberikan arahan langsung kepada kita.
Di perjanjian lama, Tuhan membuat peraturan-peraturan yang detail banget dan panjang banget yang disebut hukum Taurat agar umat Tuhan bisa mengikuti dengan mudah. Seiring berjalannya waktu, peraturan itu makin bertambah. Termasuk jangan membunuh ini, jangan membunuh siapapun, jangan makan ini, gak boleh makan itu. Bahkan sampai aturan potong rambut, jenis-jenis style rambut. Kalau cowok harus gini, kalau cewek harus gitu, dituliskan di peraturan itu. Aturan itu dibuat bukan buat membatasi, bukan buat ngehalangin umat Tuhan. Tapi justru untuk menjaga agar mereka tetap safe dan membuat umat Tuhan tetap dekat dengan Tuhan. Tapi ternyata sebanyak dan sejelas apapun peraturan yang Tuhan beri, kelihatannya umat Tuhan tetap mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan yang benar. Lagi-lagi umat Tuhan ambil jalan yang salah. Dan setelah berabad-abad umat Tuhan memilih keputusan yang salah lagi, akhirnya Tuhan mengatakan sesuatu lewat Nabi Yeskiel. Di Yeskiel 36 ayat 27 kita sama-sama baca. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Tuhan tahu bahwa peraturan tidak membantu manusia untuk bisa mengambil keputusan yang benar. Walaupun Tuhan ngasih kita instruction book, ada buku manual nih tentang bagaimana melakukan ini, bagaimana kalau dalam situasi ini, belum tentu kita akan ikuti. Kita perlu roh Allah untuk tinggal dalam kita, mengubahkan hati kita inside out. Tuhan tahu banget sehingga dia mengirimkan Roh Kudusnya bagi kita teman-teman. Sebagai manusia, kecenderungan kita adalah memilih sesuatu yang destruktif dan penuh dosa daripada memilih apa yang baik dan apa yang benar. Tuhan tahu karena kecenderungan manusia adalah berbuat dosa, maka memberi peraturan bukanlah jawaban satu-satunya. Di Galatia 3 dikatakan tentang hukum Taurat itu ada hanya untuk sementara. Ternyata ya teman-teman hukum Taurat itu memang diplan untuk hanya sementara aja. Kita baca sama-sama Galatia 3 ayat 23. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Ayat 24, jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Sampai kapan? Dituliskan? Sampai Kristus datang. Supaya kita dibenarkan karena iman. Ayat 25, sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Waktu Yesus lahir ke dunia yang kita rayakan saat Natal dan mati di kayu salib yang kita rayakan di masa Jumat Agung dan Yesus bangkit kembali di hari Paskah. Dia memberi kita jalan untuk bisa punya relasi dengan Tuhan. Dan cara untuk menyikapi dosa kita, bukan aturan hukum Taurat lagi. Karena Yesus, kita tidak lagi wajib untuk ikutin hukum Taurat yang diberikan sebelum ada Yesus. Karena melakukan hukum Taurat bukanlah jaminan untuk dapat hidup benar. Dan bukan jaminan juga buat bisa dekat dengan Tuhan. Buktinya bangsa Israel, mereka melanggar lagi. Teman-teman, hanya lewat percaya kepada Yesus, kita bisa dekat dengan Tuhan. Tetapi ada satu hal lagi yang Yesus lakukan. Dia datang untuk mengirimkan Roh Kudusnya untuk hidup di dalam kita. Live in us. Kita sama-sama baca ayat ini di Kolose 1 ayat 9 mengatakan, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Ini Paulus sedang berdoa ya bagi jemaat di Kolose. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Ayat yang barusan kita baca ditulis oleh Rasul Paulus, salah satu dari pemimpin utama dari gereja mula-mula, early church. Paulus membantu para pengikut Kristus untuk mengajari mereka gimana caranya untuk ikut Yesus walaupun ada banyak pilihan yang abu-abu, pilihan yang grey tadi. Bukan black and white, bukan hitam dan putih. Para pengikut Yesus melihat Paulus sebagai pemimpin yang nasihatnya bisa dipercaya dan mereka seringkali mencari Paulus untuk mendapatkan nasihat, pertolongan dan juga minta didoakan. Paulus berkata bahwa ia tiada berhenti-hentinya berdoa bagi jemaat di Kolose agar menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Dibilang bahwa ada hikmat yang benar, bukan hikmat sembarangan. Bukan hikmat
karena kebijaksanaan seseorang dan hanya manusia yang melakukannya. Tetapi ini hikmat yang berbeda. This is divine wisdom. Hikmat dari Roh Kudus. Karena Roh Kudus dapat menunjukkan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Kalau lagi abu-abu kita bingung teman-teman. Tapi Roh Kudus akan menunjukkan ini loh yang Tuhan mau. Dan Roh Kudus juga akan mengoreksi kita, akan ngasih tahu kalau kita melakukan kesalahan. Kadang-kadang kesalahan gak seperti kesalahan. Tapi Roh Kudus bisa memberikan kita keyakinan, hey jangan lewat sini, jangan lakuin ini salah, ini yang benar. Kita tidak dapat menyenangkan Tuhan dengan mengerjakan segala peraturan yang ada. Kita hanya bisa menyenangkan Tuhan jika kita dipenuhi dan mengikuti hikmat yang diberikan oleh Roh Kudus. Mintalah agar Roh Kudus memenuhi hidup kalian. Minta agar Roh Kudus sungguh-sungguh hidup dan nyata dalam kehidupan setiap kalian. Nah teman-teman, apa yang membuat kita bisa menyenangkan Tuhan itu adalah Roh Kudus. Kita lihat sama-sama. Ketika kondisi dalam kehidupan kita tidak hitam, tidak putih, tapi kondisinya adalah gray, kondisinya adalah abu-abu, maka hikmat ini, this wisdom, akan menjadi terang bagi kita. Wisdom inilah yang akan membuat kita bisa membedakan mana yang abu-abu dan mana yang Tuhan inginkan. Dalam kondisi gray area, wisdom inilah yang membantu kita untuk melakukan apa yang benar. Wisdom atau hikmat yang dari Roh Kudus inilah yang akan menuntun kita senantiasa untuk melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Bukan apa yang teman-teman kita pengen kita lakukan. Bukan apa yang kita pengen. Bukan apa yang orang-orang di sekitar kita pengen. Tapi apa yang Tuhan pengen. Dan mintalah wisdom ini agar hikmat ini membantu kita untuk jalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi apa itu hikmat? Apa itu wisdom? Apakah wisdom itu seperti life hacks? Tips yang kita lihat di Instagram, TikTok gitu ya. Apakah seperti itu? Ataukah nasihat-nasihat atau quotes-quotes keren yang canggih dari orang-orang terkenal? Teman-teman, wisdom dari Roh Kudus bukan sekedar ucapan keren manusia. Wisdom dari Roh Kudus memberikan kita kemampuan sekali lagi untuk tahu apa yang Tuhan ingin kita lakukan walaupun saat itu kondisinya sedang abu-abu, tidak black, tidak white. Dalam kondisi abu-abu, dia akan memberikan rambu-rambu di sepanjang jalan yang memberitahu kita kapan belok, kapan U-turn, kapan ada intersection, ambil yang mana. Roh Kudus akan memberi kita arahan kepada kita dan memberikan hikmat apa yang harus dilakukan ketika ada di gray area. Di perjanjian baru kita melihat bahwa pengikut Yesus dengan ajaib mereka menerima Roh Kudus dan mendapatkan karunia-karunia dari Roh Kudus. Ada gifts dari Holy Spirit. Ada orang-orang yang menerima karunia untuk membedakan roh. Para rasul di masa gereja mula-mula mereka mendapatkan karunia hikmat untuk dapat membuat gereja bertumbuh dan tersebar ke seluruh penjuru bumi. Ada juga para nabi yang mendapat karunia untuk mengarahkan orang-orang agar kembali ke jalan yang benar. Dan para pengajar dapat karunia untuk mengajarkan apa yang Yesus ajarkan selama ia ada di dunia. Roh Kudus memperlengkapi semua orang percaya. Roh Kudus memperlengkapi setiap pelayanan orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Begitu juga kamu dan saya. Dia akan memberikan karunia-karunia selama kita melayani Tuhan agar kita bisa lebih maksimal dalam melayani Yesus. Waktu Roh Kudus memimpin kita, mungkin kelihatannya tidak seperti superhero yang kelihatan banget, wah berubah kostumnya atau berubah wujud, ada sinar-sinar. Enggak seperti itu teman-teman. Tapi Roh Kudus akan memberikan keyakinan dalam hatimu untuk tidak mengambil keputusan yang unwise, yang tidak bijak. Roh Kudus akan membawa kamu untuk mengambil keputusan yang memuliakan Tuhan, honor God. Atau dia akan membantu kamu untuk membedakan tiap keputusan di saat kamu lagi ada di gray area. When we are not sure which choice to make, which path to choose, or how to honor God, Jesus doesn't leave us to figure it out all alone. Roh Kudus pasti menunjukkan kita arahan. The Holy Spirit will give us wisdom. Wisdom atau hikmat dari Roh Kudus harus kita latih juga. Seperti superhero yang harus melatih kekuatannya. Kalau kamu nonton film Marvel yang terakhir, wah kekuatannya harus dilatih terus nih. Kalau enggak salah pakai, kalau enggak malah ngerusak. Atau malah digunakan oleh pihak yang jahat dari dark side ya teman-teman. And it took time. Perlu waktu untuk latihan menggunakan hikmat dalam segala situasi. So how to train ourselves to use wisdom from Holy Spirit?
Gimana caranya untuk melatih diri kita teman-teman? Yang pertama, ask Holy Spirit for wisdom. Minta wisdom, minta hikmat dari Roh Kudus. Tuhan pasti akan memberikan hikmat kepada yang meminta. The scriptures say the Spirit will give us wisdom if we'll ask for it and seek it. Kalau kita minta dikasih, kalau nggak minta ya nggak dapet. Jadi mintalah hari ini, jangan ditunda nanti deh minggu depan atau nanti deh kalau udah lebih dewasa. Teman-teman, hari ini juga mintalah hikmat dari Tuhan dan jadilah remaja yang penuh dengan hikmat Tuhan. Yang kedua, pause, stop dulu sesaat. Waktu kamu lagi mau ambil keputusan, kalau biasanya kamu mikir, oh ini, oke ini aja. Hari ini kita belajar, kalau mau ambil keputusan, jangan terburu-buru, ambil waktu yang lebih lama sedikit dari biasanya untuk berdoa. Bukan untuk menunda ya, tapi untuk berdoa. Tanya Roh Kudus. Roh Kudus, please show me the way. Give me wisdom. Kasih aku hikmatmu. Sehingga apa yang aku ambil, keputusan yang aku ambil, ini tidak akan aku sesali di kemudian hari. No regret. Yang ketiga, get wise mentors. Cari mentor yang bijaksana, yang berhikmat. Siapa nih kira-kira orang yang berhikmat di sekitar kamu, yang punya hubungan baik dengan Tuhan, yang bisa memberi arahan sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Nah, tanya mereka sebanyak-banyaknya. Tanya mereka pertanyaan-pertanyaan yang membuat kamu belajar banyak. Jangan cuma ngelihat, wah quotes-quotes atau itu bagus. Tapi teman-teman, yang paling utama adalah arahan dari Roh Kudus. Yang berikutnya, practice. Kamu tidak akan mendapatkan kemampuan dalam satu malam. You won't get it right every time. Mungkin kamu sekali waktu mengambil keputusan udah tanya Roh Kudus tapi salah. Bisa jadi mungkin hari itu kurang pas aja kondisinya. Tapi waktu kamu diperhadapkan kepada keadaan yang sulit, itu adalah kesempatan untuk latihan menggunakan hikmat. Semakin sering berlatih, semakin kita peka terhadap suara Roh Kudus karena kita semakin mengenal suaranya. Nah, terakhir, don't give up. Kalau salah, kalau udah cobain ini, Kak saya udah ikutin semua arahannya, tapi tetap saya salah. Teman-teman, don't give up, jangan menyerah. Waktu belajar hal baru, jangan menyerah. Minta Roh Kudus untuk memberikan kamu kekuatan, untuk mampu bertahan dan belajar lagi sampai bisa. Mungkin kamu akan membuat keputusan yang salah, tapi kamu tetap dapat belajar dari kesalahan, amin. Roh Kudus dapat mengajar kamu walaupun kamu lagi membuat kesalahan. Kita selalu berhadapan dengan pilihan, entah itu kecil atau besar. Bahkan dari bangun tidur pun kamu dapat pilihan mau snooze alarmnya atau langsung bangun. Atau diubah jamnya buat nanti 10 menit lagi deh, 20 menit lagi. Atau kita punya pilihan mau sarapan apa atau mau gak sarapan. Mau pakai baju apa, mau pakai sepatu yang mana. There is a lot of choices yang harus kita buat. Kebenarannya adalah, figuring out how to honor God is sometimes complicated. But when things are confusing and not so simple, we've got help from Holy Spirit. Roh Kudus akan memberikan kita hikmat. Waktu keadaan tidak semudah yang kita bayangkan. Jangan menyerah. Jangan bilang bahwa ya udahlah gimana lagi. Dan akhirnya kamu menyerah kepada keadaan. Teman-teman, jangan katakan bahwa keadaan memaksa. Tapi katakanlah Roh Kudus yang akan memberikan saya hikmat. Dan biasakanlah latih dirimu dari sejak kamu remaja agar kamu menjadi orang dewasa kelak yang selalu bergerak dengan arahan dari Tuhan. Di Amsal 1 ayat 4 dikatakan, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Halo orang muda, kalian semua adalah orang-orang muda, itulah kerinduan Roh Kudus untuk kalian semua. Dia sangat rindu untuk memberikan kalian pengertian, pemahaman, dan supaya kalian bisa mengambil keputusan yang tepat. Latih dari hari ini supaya kelak kamu akan terbiasa untuk mengambil keputusan berdasarkan apa yang Tuhan inginkan. Bukan berdasarkan apa yang sekelilingmu inginkan. Teman-teman, saya mau ajak kalian, sebelum kamu ambil keputusan yang tepat, ada satu keputusan yang paling tepat yang akan mengubahkan hidupmu selama-lamanya. Yaitu putuskanlah, decide to receive Jesus in your life. Putuskan untuk menerima Tuhan Yesus dalam hidupmu sehingga Dia akan bicara dalam hidupmu dan kamu bisa berubah inside out. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami rindu Tuhan untuk menjadikan Engkau Raja, menjadikan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Karena kami tahu kami tidak bisa selalu mengambil keputusan yang benar dengan kemampuan dari diri kami sendiri.
Masuklah dalam hati kami Tuhan, jadilah Raja, jadilah Tuhan. Dan kami serahkan hidup kami untuk menjadi alat-Mu, untuk menjadi representatif akan kerajaan Tuhan di dunia ini. Kami minta hikmat-Mu Tuhan, agar kami mampu untuk mengambil keputusan yang menyenangkan Tuhan, yang memuliakan Tuhan, yang menghormati Tuhan. Teach us Lord to honor You in every situation. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita akhiri ibadah ini. Jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan biar berkat Allah yang menjadikan engkau berhasil, menjadikan engkau bisa mengambil keputusan yang tepat dalam segala situasi. Roh Kudus yang akan menuntunmu melewati setiap gray area, setiap area abu-abu. Dan memampukan engkau untuk mengambil keputusan yang menghormati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kalau kalian mau belajar untuk berlatih mengambil keputusan yang tepat dengan penuh hikmat, join dalam small group pelajar. Di sini adalah kumpulan orang-orang yang ingin kenal Tuhan. Tidak sempurna, tapi punya kerinduan yang sama, yaitu untuk mengikuti Yesus. Dan berikutnya, kalau kamu punya sesuatu untuk kamu share dan butuh didoakan, kamu bisa scan QR code yang sama dan akan ada pendoa yang siap untuk mendoakan kamu. So happy weekend, God bless you.